Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau melanjutkan membahas buku Bu Pena 3C, teman-teman ya. Ini saya mau mulai dari halaman 12 ya. Halaman 12 ini ayo berlatih. Dengarkan teks yang dibacakan gurumu, catatlah pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks. Nah, ini teksnya, teman-teman bisa membaca secara mandiri, lalu menjawab pertanyaan yang ada di halaman 13 nih ya. Oke, halaman 13. Kita lihat pertanyaannya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks keadaan cuaca di Indonesia. Informasi apa yang kamu catat dari teks yang sudah dibacakan? Jadi informasi yang bisa kita catat adalah keadaan cuaca yang dapat kita rasakan di Indonesia, antara lain cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan, cuaca sejuk, dan cuaca berangin. Unsur cuaca terdiri dari suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Lalu nomor 2, apa yang mempengaruhi keadaan cuaca suatu daerah? Yang mempengaruhi keadaan cuaca suatu daerah adalah perubahan unsur cuaca, misalnya dari suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Itu teman-teman ya. Halaman 13, kita lanjut ke halaman 17 ya. Ayo berlatih, dengarkan teks yang dibaca gurumu dengan cermat, lalu kita diminta menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Oke, kita baca dulu. Cuaca panas merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Cuaca panas biasanya terjadi pada musim kemarau dan bulan-bulan pancaroba. Kenaikan suhu saat cuaca panas di Indonesia dapat mencapai kisaran 33 sampai 35 derajat Celcius. Cuaca panas ditandai dengan menurunnya kelembapan udara. Ketika cuaca panas, langit tampak cerah dan sedikit berawan. Hal tersebut menyebabkan sinar matahari langsung masuk ke bumi tanpa halangan. Panas matahari masuk ke bumi bersama dengan udara yang kering dan tiupan angin yang lemah. Selain memberikan manfaat, cuaca panas biasanya juga menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya dehidrasi dan kulit kering. Oke, sekarang jawablah soal berdasarkan teks cuaca panas. Nomor 1, berdasarkan teks tersebut, apa yang dimaksud dengan cuaca panas? Jadi, cuaca panas merupakan fenomena cuaca alamiah yang ditandai oleh menurunnya kelembapan udara ya. Lalu nomor 2, tuliskan makna dan kalimat dari istilah berikut. Mintalah bantuan guru untuk mencari kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini kita cari kata-kata, arti kata-katanya di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu dibuat kalimat. A, musim kemarau. Jadi musim kemarau ini adalah periode dalam tahun yang ditandai dengan jumlah curah hujan yang kecil sekali atau kadang-kadang sama sekali tidak ada hujan. Nah, untuk kalimatnya ini saya beri contoh aja, tapi teman-teman bisa membuat secara mandiri ya, sesuai dengan ide-ide teman-teman sendiri. Kalimatnya, saat musim kemarau tiba, warga desa Sukamaju mengadakan acara sambut hujan ya. Lalu yang B, pancaroba. Pancaroba artinya peralihan musim ditandai oleh keadaan udara tidak menentu, banyak angin besar dan sebagainya. Contoh kalimatnya, cuaca panas biasanya terjadi pada musim kemarau dan bulan-bulan pancaroba. Lalu yang C, angin. Gerakan udara artinya angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Sedangkan kalimatnya, saat cuaca berangin, udara terasa lebih dingin dan lembab. Lalu yang D, dehidrasi artinya kehilangan cairan tubuh. Dan contoh kalimatnya, Jonas merasa sangat haus akibat dehidrasi setelah berolahraga. Ya, lalu yang E, langit artinya ruang luas yang terbentang di atas bumi, tempat beradanya bulan, bintang, matahari, dan planet yang lain. Sedangkan untuk kalimatnya, contohnya,
Langit terlihat berawan menandakan akan turun hujan ya. Dan terakhir, kata terakhir nih, awan artinya kelompok butiran air, es, atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Contoh kalimatnya, sinar matahari tertutup oleh awan menandakan cuaca berawan. Oke. Itu teman-teman ya. Untuk kalimat teman-teman bisa buat secara mandiri ya. Nggak harus sama dengan contoh kalimat dari saya, lebih bagus buat sesuai ide sendiri. Oke, udah selesai pembahasan kita kali ini. Next akan kita lanjut ke halaman berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa terbantu untuk mengerjakan tugas atau PR dari sekolah. Thank you for watching. Bye-bye.